2024 yang insya Allah juga merupakan hari anak-anak sebelum pulang untuk berlibur. Tanggal 20 artinya kita akan berpuasa untuk hari yang ke-20. Artinya apa? Insya Allah secara fisik kamu sudah terbiasa. Saya tanggal 2 Januari, berarti sudah hampir 3 bulan, jatuh di depan dua presiden itu. Tidak sakit, tapi sakit. Jadi kaki ini kalau buat jalan berdiri itu tidak apa-apa, tapi buat simpul itu bisa berjalan. Saya pernah dikasih tahu, ada kawan lihat saya jalannya agak normal, ditanya kenapa? Saya lihat kan dia kaget, kok bengkak Pak yang kiri? Iya memang. Terus sudah diapakan? Saya sudah ronsen, alhamdulillah aman. Tulang nggak ada yang retak, posisi nggak ada yang berubah, tapi masih sakit. Dipijit Pak, gimana? Dia menunjukkan satu tempat ada di dekat pesantren Al-Iman itu masuk. Ada orang yang Pak, ini sudah nggak usah disebut namanya pokoknya. Tapi dia bilang orang ini ya ganti. Saya kasih nomornya Bapak telepon dulu, karena kalau Bapak tidak janjian nanti datang ke sana, dia pas mau pergi, walaupun tahu ada pasien dia tidak akan menangani, harus janjian dulu. Ya. Tapi rupanya sebelum saya telepon, teman saya ini sudah telepon ke dia. Jadi begitu saya telepon nyambung dia, oh ya Pak Kiai ngomong kapan mau datang? Saya kata sana. Rupanya dia bukan Muslim, tapi pas saya dipijet itu ada satu titik yang saya kesakitan sekali. Dia tertawa, wah ini Bapak kena asam lambungnya. Iya memang, saya suka perih perutnya dan kadang-kadang minum obat asam lambung. Wah bagus itu Pak, harus dihentikan, itu tidak boleh kalau terus-terusan. Lah iya tapi sakit. Terus saya tanya, asam lambung itu sebabnya apa? Dia bilang, saya tidak berani jawab. Loh kenapa? Kan Bapak Pak Kiai. Terus kenapa? Pokoknya saya tidak berani. Sudah, dia selesaikan pijet. Setelah selesai kemudian kita duduk-duduk ngobrol gitu. Saya tanya lagi tadi itu yang masalah asam lambung itu kenapa? Dia senyum-senyum itu, ini Bapak kepengen tahu atau serius kepengen tahu? Ya serius kepengen tahu. Tapi Bapak jangan tahu. Ya tidak, orang saya kepengen tahu. Terus kenapa? Asam lambung itu Pak, tapi maaf sekali lagi maaf kata dia. Asam lambung itu naik. Mohon maaf sekali lagi, itu wong edan rakenalan. Gila tidak tahu, saya bilang kurang ajar. Nah kan Bapak marah. Jadi dia bilang itu dari pikiran, banyak pikiran, Bapak pasti banyak pikiran, jadi kemudian asam lambungnya. Nah puasa ini mengajarkan kita untuk mengontrol kendali pada perut kita dari otak yang biasanya jam 7 makan, sarapan, sudah diawalkan jam 4, kemudian 4 lewat sekian imsak, sudah tidak boleh lagi makan sampai nanti adzan maghrib. Hari pertama susah, kecuali orang yang sudah biasa puasa Senin, Kamis itu sudah terbiasa. Tapi kalau dulu biasanya susah. Hari kedua masih agak susah, hari ketiga sudah mulai lancar, tapi keempat dan seterusnya biasanya sudah aman. Apalagi ini sudah hari ke-20. Bahkan nanti ketika sudah masuk Idul Fitri biasanya perut kaget. Tapi selama puasa Ramadan 30 hari itu sebetulnya kita diberi kesempatan membersihkan usus kita. Cuma biasanya kemudian kalau hari raya itu ngepolking. Dulu saya waktu kecil, lebih kecil dari ini, masih SD itu, mbah saya banyak. Jadi kalau hari raya itu saya biasanya minta dibuatkan baju yang kantongnya banyak. Untuk
untuk apa? Ngantongi permen, kacang-kacangan gitu di rumah Mbah itu. Sampai pernah di sini penuh karena mau pamit pulang salaman bungkuk pada jatuh. Yang jika meneh ambil lagi, ya, takut jatuh lagi malah diambilkan plastik, dipenuhi plastiknya itu. Senang sekali. Kalau masih kecil tidak apa, tapi kalau sudah gede, kemudian biasanya yang harus ada di beberapa keluarga itu kalau hari raya opor, santen-santen itu kolesterol lagi. Maka mestinya diteruskan ketika puasa sudah bisa menahan hawa nafsu untuk tidak makan pada waktu yang sudah diizinkan, dan makan biasanya kalau buka itu kita makan takjil sudah agak banyak. Sholat kemudian baru makan nasi itu sudah tidak terlalu bernafsu. Saya ingat dengan anak-anak waktu hari pertama puasa itu sampai nasinya kurang. Ya enggak? Karena apa? Bayangkan nanti siang seharian tidak makan, akhirnya makannya penuh. Biasanya cuma satu piring itu porsi bertutup gitu. Kali sekian banyak orang akhirnya bertutup banyak kurang. Dan minta ke sebelah. Tapi hari kedua sisa banyak, orang dapur bingung, Pak ini kok begini. Hari ketiga sisa lagi. Akhirnya sudah normal, kamu sudah tidak terlalu bernafsu lagi, dan bahkan kapan itu sisa banyak sekali, rupanya tidak banyak yang sahur. Kalau tidak sahurnya karena memang berhalangan, putri kan memang ada halangan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sahurnya hanya karena malas bangun, ini masalah. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah ada orang yang mengatakan bahwa al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berakal. Apa bedanya otak dan akal? Ini siapa yang pakai kacamata? Adi siapa? Ayam itu punya otak apa tidak? Kalau ayam tidak punya otak mati dia. Punya otak apa tidak? Kerbau punya otak apa tidak? Sapi, tapi punya akal apa tidak? Padahal otaknya lebih gede dari otak manusia. Kenapa tidak berakal? Karena hewan. Makanya manusia itu hewan, tetapi hewan yang berakal. Ada orang pimpinan Soviet, sekarang namanya Rusia, namanya Stalin. Waktu itu dia di depan para menterinya menangkap seekor ayam. Kemudian dicabuti bulunya. Sakit apa tidak kira-kira? Sakit. Ayam itu teriak-teriak. Tidak tahu kalau bahasa sini ayam itu teriak biasanya. Kalau Stalin itu di sana nggak tahu bahasa Rusia, ayam itu bahasa Rusia di sana. Tapi yang jelas teriak-teriak sampai bulunya habis. Kemudian dilepas, melihat Stalin dia lari, ketakutan. Tapi karena dalam ruangan nggak bisa lari jauh. Stalin cuma tertawa. Kemudian dia mengambil beras. Kemudian dipanggil, kalau sini manggil ayam gitu ya. Kalau Soviet gimana? Karena ayam bahasa Indonesia itu kalau Jawa, kalau ayam berkokok dalam bahasa Jawa gimana? Kukuruyu gitu kan. Yang dari Jawa Barat mana? Orang Jawa Barat mendengar suara ayam itu kong-kong-kong gitu. Ya enggak? Yang beda kupingnya orang atau beda suara ayamnya? Bahasa Jawa sini kalau apa itu apa? Opo. Kalau bahasa Sunda, naon. Lah mungkin itu ayam bahasa Sunda. Kong-kong itu mungkin ayam bahasa Sunda. Lah ini ceritanya Stalin ambil ayam ini tadi dengan beras. Akhirnya apa? Ayam yang kesakitan tadinya ketakutan melihat Stalin, ketika melihat beras datang dia dipatoi dan ditangkap lagi oleh Stalin, dilus-lus itu sudah jinak lagi. Artinya apa? Ayam tidak berakal, punya otak tapi tidak berakal.
manusia punya otak dan otaknya itu kemudian bisa untuk berpikir, makanya berakal. Tetapi ada seorang alim yang mengelompokkan manusia itu seperti beberapa binatang. Karena watak manusia tidak sama. Ada orang yang suka memberi. Saya belum lama ini mendengar ceramahnya Kiai Solihun Magelang, Kiai Sepuh itu di Magelang. Beliau bilang ada dua orang, yang satu ahli sedekah, walaupun dia tidak begitu banyak harta, tapi dia senang sekali membantu orang. Yang satu bakhilnya setengah mati, pelit. Yang ahli sedekah ini suatu saat kedatangan orang tua, hujan lebat, angin, orang tua itu hujanan, kedinginan. Dia tidak menutup pintu rumahnya, hanya berteduh di emperan rumahnya. Ketika orang yang punya rumah keluar, orang yang ahli sedekah ini keluar, dia langsung minta izin. Mohon maaf, saya izin berteduh di sini atau boleh? Silakan. Bahkan kemudian dia masuk, bilang pada istrinya, tolong kamu masak sup yang hangat, makanan yang terbaik yang kita bisa buat. Saya akan membawakan apa? Itu ada orang tua kedinginan di emperan. Akhirnya apa yang terjadi? Suaminya tadi membawa pakaian yang dia punya. Orang itu diminta untuk mandi, ganti pakaian sehingga hangat, kemudian sudah disediakan makan. Akhirnya makan. Tapi rupanya hujan tidak bersihnya, dia dipersilakan nginep di rumahnya. Tapi ternyata apa? Karena saking kehujanannya mungkin dia sakit perut. Sudah sepuh, jalannya sudah sakit perut. Menurut cerita yang saya dengar, akhirnya apa? Ternyata malam itu dia diare, tidak sempat bisa ke kamar mandi, buang kotoran lah di tempat tidur. Kedengaran dari tempat si tuan rumah itu, buang-buang angin dan buang kotoran itu. Tapi paginya kemudian dia pamit pergi. Tuan rumah ini tidak marah-marah. Dia hanya, ya sudah lah, ini mungkin memang karena dia sakit perut. Tapi begitu suami istri ini mau merasakan, masih gelap, masih habis subuh seperti ini, kotoran yang berupa kotoran manusia tadi, maaf, warnanya apa? Kuning. Disiram itu kok tidak pergi. Terus kok tidak bisa disiram, ini apa ya? Kok tidak bau juga? Akhirnya kemudian diberanikan untuk nyenggol gini, loh kok berat? Apa seperti batu dicuci? Ternyata emas. Akhirnya apa? Setelah siang, suami istri ini memberanikan diri untuk membawa apa yang dia dapatkan itu ke toko emas dijual, dapat uang banyak sekali. Akhirnya sejak hari itu suami istri yang tadi hidup sederhana tapi suka sedekah itu menjadi orang yang kaya raya dan lebih senang lagi bersedekah. Dan tetangganya yang bakhil itu mendengar, kok bisa ya orang itu yang kemarin miskin menjadi kaya raya. Coba kita cari tahu. Tapi orang yang baik tadi malu untuk bertanya pada orang yang ahli sedekah tadi. Akhirnya dia muncul minta istrinya, kamu saja yang kaya. Akhirnya dilarang, pas barang-barang belanja di warung, istri orang yang bertanya pada istri orang yang ahli sedekah, kok bisa dalam hidupnya berubah drastis? Diceritakan dengan jujur apa adanya yang dia alami. Akhirnya apa? Dia cerita pada suami, wah itu ternyata, iya. Ya sudah kalau gitu kita sekarang coba nyari orang tua. Tapi orang tuanya seperti apa? Kemudian nanya lagi pada istri tangganya, sudah tua sekali jalannya, sudah retak, giginya di depan tinggal satu. Akhirnya dia nyari orang tua yang sudah tua, tapi dicari, begitu, Pak, sini Pak. Ternyata giginya masih 3. Oh, bukan sampai yang maaf, dan jadi. Sampai beberapa orang tua yang miskin itu dicari ketemu, lah ini giginya tinggal 1. Ayo Pak, ke rumah. Diajaklah orang tua yang tinggal giginya 1 ke rumahnya. Malam ini sampai makan di tempat saya, nginep di tempat saya. Orang ini nggak punya rumah, akhirnya bingung dia. Loh kok begini? Tidak apa-apa, pokoknya saya pengen masakan yang baik buat kamu. Ini
puas-puaskan. Tapi dasar orang bahil ini pikirannya agak jahat. Sambil dia memasakkan, dia bisikan pada istrinya, campur obat urus-urus. Jadi makanan yang akan disajikan itu dicampur dengan obat pencuci perut. Sudah makan kenyang, tuan rumah tidak makan karena tak ada obat cuci perutnya tadi kan. Setelah makan sudah, sekarang sampai istirahat, tidur saja di sini. Dimasukkan kamar, dikunci dari luar. Sambil didengarkan dari balik pintu. Ternyata mulai jam 12 ini orang tua tadi ngetok-ngetok, permisi saya mau ke kamar mandi. Nah ini kata tuan rumah, rezeki akan datang. Nah betul, karena tidak dibuka kan akhirnya dia mendengar orang tadi buang-buang angin, blub-blub gitu. Waduh, kalau ini pasti ada isinya. Akhirnya apa yang terjadi? Betul, dia sampai buang-buang itu dan bau dari luar. Dia pasang sama dia, ini besok jadi emas. Ya. Akhirnya pagi-pagi orang tua tadi keluar minta maaf. Tuan rumah bilang, tidak usah minta maaf, saya tahu kamu sakit perut dan dalam, ini pakaian ganti, sana mandi, ganti pakaian yang baru. Setelah itu kalau mau pulang silahkan pulang. Begitu dia pulang, wah senang sekali nih. Ayo istriku, kita berubah jadi kaya hari ini. Masuklah dia ke kamar yang tadinya dipakai untuk menginap orang tua tadi. Apa yang terjadi? Begitu masuk, baunya setengah mati. Terus dia sudah mantep bahwa apa yang kuning-kuning di atas tempat tidur itu adalah emas, dia ambil, ternyata masih basah. Ternyata kotorannya tetap kotoran manusia, bukan kotoran yang berubah menjadi emas. Kenapa? Ini hanya cerita, tapi ini menggambarkan betapa tiap sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu yang satu yang kemudian mendapatkan emas ini niatnya betul-betul menolong orang yang kesulitan, yang ini niatnya supaya bisa mendapatkan hasil seperti orang yang pertama, tidak ikhlas. Maka yang dia dapatkan adalah justru sesuatu yang amat menjijikkan. Nah kembali pada yang tadi saya sampaikan bahwa ada seorang alim yang membagi sifat manusia itu seperti binatang-binatang. Ada yang dia ibaratkan seperti binatang kalbu itu anjing, nafsu kalbiyah, nafsu yang seperti anjing. Apa itu? Dia maunya menang sendiri. Nafsu anjing itu maunya menang sendiri. Kalau bahasa Jawanya adigan, adigo, tidak mau kalah. Dan kemudian apa yang terjadi? Tidak punya tenggang rasa. Kalau bahasa Jawa tidak punya tepol seliro. Pokoknya saya mau begini, terserah orang lain. Pokoknya saya harus begini. Nafsu kalbiyah. Yang kedua adalah jiwa keledai, nafsu himariyah. Keledai itu apa? Bodoh, orang dem. Sudah tidak punya nalar, punya otak, tidak punya nalar, tidak bisa berpikir, tapi ini lebih bodoh lagi. Ada diceritakan bahwa dulu ada orang pedagang punya 2 ekor keledai. Kemudian dia mau pergi ke pasar membawa dagangan. Yang satu karungnya besar, isinya kapur. Yang satu tidak begitu besar, tapi isinya garam. Lah keledai yang satu ini memang dia sudah bodoh, uri itu apa? Curang. Dia bilang saya bawa yang ini saja yang besar. Dia bawa sama temannya. Kamu bawa yang lebih kecil, saya yang besar saja. Isinya kapur besar, dia tidak terlalu berat. Yang isi karungnya agak kecil, begitu taruh di punggungnya, keledai itu merasa kok berat sekali apa ini? Tapi akhirnya mereka berdua dituntun oleh pedagang tadi melewati sungai yang agak panjang. Begitu apa yang terjadi kemudian? Kapurnya menyerap air dan berat sekali, sementara garamnya mencair. Sehingga yang tadinya berat menjadi ringan, yang tadinya ringan menjadi berat. Karena keledai itu butuh
maka manusia jangan pernah menjadi orang yang seperti keledai, bodoh, jangan mau. Kemudian yang ketiga, jiwa serigala. Anak-anak tahu serigala itu apa? Anjing hutan. Ya. Jadi tadi ada kalbia, ini ada serigala. Serigala itu tidak pernah baik. Dia selalu mencari musuh, dia selalu tegaan, bahkan dan serigala itu berada dalam satu rombongan besar. Celakanya dalam rombongan serigala itu, kalau ada satu saja yang terluka, itu tidak dibantu oleh teman-temannya, malah justru diserang bersama-sama, kemudian dimakan bersama-sama. Jadi serigala itu raja tega. Pada teman sendiri pun kalau dia terluka, dia akan diserang justru untuk dimakan bersama-sama. Kemudian yang keempat, jiwa binatang penyengah, berbisa. Sukanya entah dengan bicaranya, entah dengan tindakannya dia menyakiti hati orang lain. Maka manusia tidak boleh seperti itu. Karena menyakiti hati orang lain itu artinya sebetulnya kamu menabung untuk nanti suatu saat juga disakiti hatimu oleh orang lain. Pamayak mangkit kala kaya pamayak mangkit kala sama wajazah sayyatin sayyatin. Kamu pasti akan dapat balasan apa yang kamu berbuat. Jadi kalau orang yang punya jiwa binatang penyengah ini semakin tinggi ilmunya, bukan semakin rendah hati, tapi semakin tajam mulutnya. Tidak seperti ilmu padi. Padahal semestinya kalau padi itu semakin berisi, dia akan semakin berlumpur. Kemudian yang keenam, yang diibaratkan oleh orang alim tadi, jiwa tikus. Tikus ini binatang yang rusak, di mana-mana dia pengerat. Jadi kalau di rumah ada tikus itu pasti nanti kalau dinding kayu itu ada yang bolong-bolong, kenapa? Dikerat sama dia. Dan buang kotoran di mana-mana, merusak. Masuk ke kelompok ini dia merusak, masuk ke kelompok yang satu dia juga merusak. Maka manusia jangan pernah sampai punya jiwa seperti jiwa yang tikus, merusak. Tapi dimanapun kamu berada, justru kamu harus menjadi orang yang koordinasi, anfa'uhum linnasi. Kemudian yang ketujuh, orang mengibaratkan tadi seperti jiwa babi hutan, suka yang kotor-kotor, yang jorok-jorok. Padahal manusia itu harusnya suka kebersihan. Maka yang tadi pagi sebelum dia subuh yang melaju sudah kamis, nyapu, karena apa? Suka kebersihan. Dan Islam mengajarkan an-nadhafatu minal iman. Kemudian yang selanjutnya, burung merak. Burung merak itu burung dari mana? Ada yang dari Papua, ada yang dari ujung kulon di Banten sana. Merak itu apa kerjanya? Suka pamer. Memang indah sekali yang merak jantan itu kalau sudah dia ekornya dibuka itu indah sekali. Suka pamer. Lah mereka indah, tapi manusia jangan menjadi orang yang suka pamer. Biasa saja. Kemudian ada juga orang yang egois. Kalau egois itu diibaratkan seperti onta, mementingkan diri sendiri, tidak peduli pada orang lain. Yang penting saya suka. Terserah orang lain seperti apa, yang penting saya suka. Yang terakhir itu seperti beruk. Beruk itu satu jenis monyet, sinis. Dibaiki dia juga sinis, ditinggalkan dia juga sinis. Maka abaikan saja orang-orang seperti itu. Tapi kalau kamu punya jiwa yang tadi disebutkan seperti binatang-binatang itu, coba mumpung ini bulan puasa, perbaiki diri. Karena sebetulnya kalau kamu tidak bisa melihat kesalahanmu, mata hatimu bisa merasa saya sudah benar apa belum bersikap pada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, lingkungan di mana saya berada. Kalau belum, perbaiki. Karena insya Allah manusia ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna,
yang dikaruniai Allah dengan akal, malaikat pun bahkan kalah dengan manusia, karena malaikat itu tidak akan pernah berbuat tanpa perintah Allah, tapi manusia diberi kemampuan untuk berinisiatif. Jadi saya ingin anak-anak tadi bisa melihat apa saja yang harus dilihat. Tidak boleh pamer, tidak boleh egois, tidak boleh merusak, tidak boleh jorok. Itu semuanya mari pada bulan puasa yang kita memang diberi kesempatan untuk berlatih ini kita tinggalkan. Dan nanti kalau sudah masuk bulan Syawal, anak-anak pasti akan mendengar juga cerita ular itu kalau habis makan binatang dia berpuasa. Berapa lama? Tergantung besarnya mangsa. Kalau anak-anak sahur jam 4 maghrib sudah buka. Kalau ular ini lama, dia menelan binatang, sudah lama itu dia tidur puasa. Tapi nanti begitu bangun dia tetap menjadi ular. Berbeda dengan ulat. Ulat juga berpuasa, ketika berpuasa dia berubah menjadi kepompong. Selesai berpuasa dia akan berubah jadi dari ulat yang menjijikkan menjadi kupu-kupu yang indah. Semoga kita semua dalam bulan puasa ini bisa berubah dari sifat-sifat yang harusnya tidak kita miliki dan harusnya kita hindari, menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, sehingga ibarat kupu-kupu dan kalau sudah dari ulat bermetamorfosa kita bisa menjadi hamba Allah yang jauh lebih baik pada bulan Syawal setelah Idul Fitri. Ini saja, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan lahir batin dan memberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya, karena memang tugas kita di dunia ini wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, hanyalah untuk beribadah. Billahi taufiq wal hidayah.